ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Yang pertama dinamakan dengan range atau jarak, sama seperti halnya pada data tunggal. Hanya saja di sini rumus yang kita gunakan untuk menentukan jarak pada data berkelompok adalah batas atas dari kelas tertinggi dikurangi dengan batas bawah dari kelas terendah. Kita perhatikan di sini batas atas kelas tertinggi adalah 878, sementara batas bawah dari kelas paling rendah adalah 160. Maka range untuk data berkelompok 878 dikurang 160 sama dengan 718. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menghitung deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok dengan rumus sigma dari F dikali dengan X dikurang dengan X bar yang dimutlakkan dibagi dengan N, di mana X di sini adalah rata-rata, kemudian X bar adalah rata-rata, X adalah nilai tengah. Nah, maka untuk mencari deviasi rata-rata terlebih dahulu harus kita hitung rata-rata. Rata-rata untuk data berkelompok adalah sigma dari F dikali X dibagi dengan N, di mana X ini adalah nilai tengah. Nah, maka untuk data ini terlebih dahulu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah yaitu dengan cara menjumlahkan batas bawah sebuah kelas dengan batas atasnya dibagi 2. 160 ditambah 303 dibagi 2, 231,5. Ini 375,5 kita jumlahkan 519,5, ini 663,5, dan ini 807,0. Nah, barulah kemudian kita cari F dikali X, karena untuk mencari rata-rata kita butuh F dikali X. Berarti 2 kita kalikan 231,5, 463, kemudian ini 1877,5, 4675,5, 1990,5, dan ini 1 kali 807 adalah 807,0. Nah, setelah kita dapatkan Fx, kita jumlahkan Fx ini 463, kita jumlahkan semuanya, diperolehlah sigma dari F kali X ini sebesar 9813,5, sehingga kita bisa dapatkan nilai rata-rata itu 9813,5 kita bagi dengan N. N itu adalah jumlah dari frekuensi kita. 2 tambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 1, 20. Berarti ini bagi 20, sehingga diperolehlah nilai rata-ratanya 490,7. Nah, setelah kita dapatkan nilai rata-rata, barulah kita bisa menghitung X dikurang X rata-rata. Kita tambah lagi X dikurang X rata-rata, dan ini kita mutlakkan. Berarti 231,5 dikurang dengan rata-rata kita 490,7. Diperoleh hasilnya negatif 259,2. Kemudian ini juga X dikurang dengan rata-rata kita 490,7, negatif 115,2, 28,8, 172,8. Ini 807 dikurang 490,7,
diperoleh hasilnya 316,3. Nah, setelah nilai ini kita mutlakkan, artinya semua yang negatif kita jadikan positif, lalu kita kalikan dengan frekuensi. Maka diperolehlah hasilnya 518,4, 576,0, 259,2, 518,4, dan ini 316,3. Berarti ini kita kalikan dengan frekuensi. Nilainya harus dimutlakkan dulu. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya, kita jumlahkan masing-masing dari nilai frekuensi dikali dengan X dikurang X rata-rata yang sudah kita mutlakkan. Diperoleh hasilnya 2188,3. Jadi besarnya deviasi rata-rata itu adalah 2188,3 dibagi dengan N. N-nya adalah 20. Maka diperolehlah hasilnya 109,4. Nah, ini adalah dua buah ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Yang pertama adalah range dan yang kedua adalah deviasi rata-rata. Nah, ukuran penyebaran untuk data berkelompok yang ketiga dinamakan variance, di mana untuk mencari variance ini dilambangkan dia dengan S kuadrat adalah sigma dari F dikali dengan X dikurang X rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan N. Atau kalau seandainya dia merupakan sampel, dibagi dengan N dikurang 1. Nah, contoh soal yang sama dengan yang tadi, terdapat 5 buah kelas dengan rank pertama 160 sampai 303 dan ini frekuensinya. Maka untuk mencari varians ini tentu kita membutuhkan yang namanya X rata-rata. Tadi pada contoh kasus yang pertama sudah kita dapatkan nilai X rata-ratanya 490,7. Nah, maka sekarang kita mesti hitung nilai dari X. Ini adalah nilai tengah. Ini nilai tengah kita jumlahkan, diperoleh 231,5, kemudian 375,5, 519,5, dan 663,5, kemudian 807,5. F dan X ini kita kalikan untuk memperoleh nilai rata-rata, lalu kita bagi dengan total frekuensi. Nah, sekarang kita cari nilai dari X dikurang X rata-rata, dan itu nanti nilainya harus kita kuadratkan. Nah, X dikurang X rata-rata kita kuadratkan, 231,5 dikurang 490,7, diperoleh hasilnya, kita kuadratkan hasil tersebut, maka diperoleh hasil 67,185. Begitu pula untuk yang kedua, 375 dikurang 490,7, diperoleh hasilnya negatif 115,2. Nah, nilai itu kita kuadratkan menjadi 13.271. Begitu seterusnya ke bawah. Ini 829, kemudian ini 29.860. 807 dikurang 490 dikuadratkan hasilnya, diperoleh nilainya 100.040. Nah, nilai inilah kemudian yang kita kalikan dengan frekuensi. Kalikan nilai ini dengan frekuensi. Diperolehlah hasilnya 134.369
ini kita kalikan dengan 5, 66.355, 7.465, 89.580, dan yang terakhir 100.046 dengan mengalikan 100 dengan 1. Nah, nilai ini kita totalkan seluruhnya, kita jumlahkan. Nah, nilai ini kita jumlahkan, berarti kita butuh sigma dari F dikali X, sigma dari nilai yang sudah kita kuadratkan. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 397.815, berarti 397.815 dibagi dengan N dikurang 1. N kita totalnya 20 dikurang 1 adalah 19, maka didapatkan hasil 20.938. Nah, ini adalah nilai varians. Nah, ukuran penyebaran yang keempat dinamakan dengan standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar dari varians. Berarti akar dari sigma F dikali dengan X dikurang X rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Karena tadi kita sudah dapatkan nilai dari varians, kita tinggal mengakarkan saja nilai varians tersebut. Maka diperoleh hasilnya 144,7.